Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Daila. Kali ini Daila akan melanjutkan video pembahasan soal matematika tipe HOTS dari berbagai materi SMP dan SMA yang ada di video sebelumnya. Nah, untuk menyingkat waktu, sekarang kita langsung saja bahas ke soalnya. Oke. Nah, soal pertama yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Soalnya, jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan Pn plus 5 dikali 2n minus Q plus 5Q. Jika suku pertama adalah 15, beda 4, maka berapakah P plus Q-nya? Oke. Nah, di soal ini sudah kita ketahui bahwa suku pertamanya atau A-nya itu sama dengan 15. Dan bedanya itu adalah 4. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2a ditambah n dikurang 1b. Nah, ini kita tinggal substitusikan aja ya, a dan b nya itu ke dalam rumus. Jadinya n per 2 dalam kurung 2 dikali 15 ditambah n plus 1 b nya 4. Nah, selanjutnya n per 2 dikali 15 30 ditambah n minus 1 4. Oke. Nah, ini bisa kita bagi jadinya 15 kan. Di sini 1. Jadi 15n plus 2n dalam kurung n dikurang 1 sama dengan 15n ditambah 2n kuadrat dikurang 2n. Ya, 2n dikali n jadi 2n kuadrat dikurang 2n dikali 1 2n. Maka hasilnya 13n plus 2n kuadrat. Kenapa 13n? 15 dikurang 2 jadi 13 gitu. Nah, lalu ini kita sama dengankan dengan persamaan yang ada di soal. Nah, dengan persamaan ini. Jadi Sn sama dengan Pn plus 5 dikali dengan 2n minus Q plus 5Q. Nah, ini kita kalikan dulu ya, kalikan seperti biasa. Ini aljabar gitu. Jadi hasilnya 2n kuadrat pi dikurang pi qn ditambah 10n dikurang 5Q plus 5Q. Oke. Nah, ini minus 5Q ditambah 5Q itu hasilnya 0 ya. Jadi kita coret aja udah 0 dia. Maka tinggal 2p n kuadrat ditambah n 10 dikurang pq. Nah, ini Daila kelompokkan n kuadratnya. Jadi 2p n kuadrat ini sama dengan 2n kuadrat pi. Nah, ditambah n dikali 10 min pq. Nah, ini kalau misalnya kita jumlahkan itu sama seperti min pqn plus 10n. Plus n dikali 10 itu 10n. N dikali plus n dikali min pq jadinya min pqn gitu. Jadi kita kelompokkan koefisiennya. Nah, maka 13n plus 2n kuadrat yang ini sama dengan 2pn kuadrat plus n 10 dikurang pq. Ya, dengan ini kita sama dengankan dengan persamaan yang ada di soalnya itu. Lalu kita samakan koefisiennya, ya, ini dan ini. Maka koefisien dari n kuadrat dari ini adalah 2 sama dengan 2p.
dari n kuadrat ini 2, kita samakan ini n kuadrat juga, jadi dia 2p gitu. Jadi p sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya koefisien dari n. Nah, dari n ini jadi 13 sama dengan ini 10 dikurang PQ. Nah, PQ sama dengan 10 dikurang 13. PQ sama dengan min 3. Nah, karena P nya udah kita dapati 1, jadi 1 dikali Q sama dengan min 3. Q sama dengan min 3 dibagi 1, jadi Q sama dengan min 3. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa P plus Q-nya. Jadi kita langsung di sini aja. Maka P plus Q-nya adalah berapa nih? P plus Q sama dengan P-nya 1 ditambah Q-nya min 3. Nah, jadi 1 plus dikali min itu kan min, jadi 1 dikurang 3 itu min 2. Ini hasilnya. Jadi hasil dari P plus Q nya itu adalah min 2 gitu. Nah, sekarang tentang matriks. Jika matriks A sama dengan 5, 3B, A, 5C, dan matriks B 2A plus 2, A plus 4, A plus 8, 3A min B, dengan 2A sama dengan BT, di mana BT adalah transpos dari B, maka nilai C adalah, nah jadi T ini itu adalah transpos, jadi bacanya tuh B transpos gitu. Jadi yang ditanya nilai C-nya berapa. Nah, yang pertama kita buat 2A sama dengan BT ya. 2A sama dengan nih B transpos. Jadi 2 matriks A-nya 5A 3B 5C kan sama dengan B transpos. Nah, B-nya itu ini. B-nya itu ini. B sama dengan 2A plus 2, A plus 4, A plus 8, 3A minus B. Nah, transpos itu adalah baris. Ini baris menjadi kolom. Sedangkan kolom menjadi baris. Gitu. Jadi B transposnya itu, kemari langsung kita ya. Nah, B transposnya itu yang baris tadi berubah menjadi kolom. 2A plus 2A plus 8 gitu. Yang ini yang baris juga menjadi kolom, jadi A plus 4 dan 3A minus B gitu. Jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, itu adalah definisi dari transpose gitu. Nah, ini tinggal kita kalikan ke dalam aja ya. Jadinya 10, 2 kali 5 10, 2 kali A 2A, terus 2 dikali 3B 6B, 2 dikali 5C 10C, sama dengan tab 2A plus 2, A plus 8, A plus 4, dan 3A minus B. Nah, yang ditanya nilai C-nya kan, jadi kita harus tahu dulu nilai A-nya berapa dan nilai B-nya berapa. Nah, Daila ambil 10 sama dengan, kalau di sini 10 berarti sama dengannya adalah 2A plus 2 kan. Nah, ini sama ini sama ini sama ini sama ini begitu. Jadi Daila untuk mencari A-nya yang pertama, Daila gunain 10 sama dengan 2A plus 2. Oke. Jadi pertama ini untuk mencari nilai A, 10 sama dengan 2A plus 2. 10 dikurang 2 sama dengan 2A. Nah, jadi ini kita samain bentuknya ya. Karena di sini 10 itu nggak ada koefisien A, maka 10 ini disamakan dengan 2. Jadi karena 2 ini plus, kita pindahkan ruas kemari jadi dia minus. Jadi 10 kurang 2 sama dengan 2A.
10 kurang 2, 8 sama dengan 2A. Jadi A sama dengan 8 bagi 2. A sama dengan 4. Nah, A-nya kita udah dapat nih, 4. Sekarang kita cari B-nya. Nah, kita cari B-nya. Yang ada B berarti ini. Pasangan 6B sama dengan A plus 8. Nah, ini. Berarti ini kita untuk mencari B-nya. 6B sama dengan A plus 8. 6B sama dengan A-nya tadi kita udah dapat 4. 4 plus 8. 6B sama dengan 12. B sama dengan 12 dibagi 6. B sama dengan 2. Nah, kita udah dapat nilai B-nya itu 2. A-nya 4, B-nya 2. Sekarang kita tinggal cari nilai C-nya. Karena A dan B itu sudah kita ketahui, maka untuk mencari nilai C lebih gampang. Nah, yang ada C ini di mana? Di 10. Ya kan, 10C, maka pasangannya ini. 3A dikurang B. Jadi, nilai C-nya 10C sama dengan 3A dikurang B. Jadi 10C sama dengan 3 dikali A-nya 4 dikurang B-nya 2. 10C sama dengan 12 dikurang 2. 10C sama dengan 10. C sama dengan 10 dibagi 10. Maka nilai C-nya sama dengan 10 bagi 10, 1. Nah, selesai. Begitu. Gampang kan, teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Ini tentang bentuk pangkat ya, atau eksponen. Nah, nilai K yang memenuhi 2 pangkat 2015 dikurang 2 pangkat 2014 dikurang 2 pangkat 2013 ditambah 2 pangkat 2012 sama dengan K dikali 2 pangkat 2012 adalah. Nah, jadi kita harus mencari nilai K ini. Ya kan? Kuncinya itu ada di sini, teman-teman. Nah, kuncinya itu ada di sini. Kita harus jadiin semua pangkat ini menjadi pangkat 2012. Nah, maka langkah yang pertama, kita buat soalnya ulang ya. 2 pangkat 2015 dikurang 2 pangkat 2014 dikurang 2 pangkat 2013 ditambah 2 pangkat 2012 sama dengan K kali 2 pangkat 2015. Nah, karena kita harus jadiin semua pangkat ini menjadi pangkat 2012. Jadi 2 pangkat 2012 ditambah 3. Nah, pangkat 2012 ditambah 3 ini kan jadinya 2015 gitu. Kalau yang pangkat 2014 menjadi 2 pangkat 2012 ditambah 2 dikurang 2 pangkat 2012 2012 ditambah 1. Nah, selanjutnya ini tetap 2012. Nah, bentuk yang seperti ini ingat, bentuk eksponen itu kan dia ada yang gini nih di sini ya. Bentuk eksponen itu kan A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ingat bentuk ini. Jadi ini kita bisa buat ke dalam bentuk seperti ini. Jadi 2 pangkat 2012 dikali dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2012 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2012 dikali 2 pangkat 1 ditambah ini tetap 2 pangkat 2012 sama dengan K dikali 2 pangkat 2012 gitu. Nah, yang ini kita jabarkan. 2 pangkat 3 berarti kan 8 dikali 2 pangkat 2012 kan, dikurang 2 pangkat 24 dikali dengan 2 pangkat 2012 dikurang 2 pangkat 1 2 dikali dengan 2 pangkat 2012 ditambah 2 pangkat 2012 sama dengan K kali 2 pangkat 2012. Nah, selanjutnya coba perhatikan, ini kan sama nih. Nah, ini ada yang sama. Nah, maka kita jadiin satu aja. Yang ini kita langsung jumlahin. Jadi
8 dikurang 4 dikurang 2 ditambah 1. Nah, ini karena dia langsung 2 pangkat 2012, jadi di depan ini ada 1 gitu. Kalau di sini 8, ini 4, ini 2, karena ini nggak ada, jadi di depannya itu 1. Nah, dikali dengan 2 pangkat 2012 sama dengan K kali 2 pangkat 2012. Nah, 8 dikurang 4 dikurang 2 ditambah 1 itu hasilnya 3 kan. 8 kurang 4 4 dikurang 2 2 tambah 1 3 dikali dengan 2 pangkat 2012 sama dengan K dikali 2 pangkat 2012. Nah, ini sama nih lagi, jadi nilai K nya adalah sama dengan 3 gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk soal keempat ya, soal nomor 4 mengenai peluang. Nah, sebuah kotak berisi 6 bola biru dan 4 bola putih. Jika diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 bola dan 1 bola putih. Nah, di sini kita bisa pakai kombinasi ya, pakai rumus kombinasi. Jadi karena yang kita ketahui itu 6 bola biru dan 4 bola putih. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau sampelnya itu ada 10 kan, 6 tambah 4 10. Nah, yang diminta itu terambilnya 1 bola biru dan 1 bola putih jika akan diambil 2 bola sekaligus. Berarti akan diambil 2 sekaligus ya kan. Tapi berapa peluang terambilnya 1 bola biru dan 1 bola putih? Nah, rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS kan. Nah, tapi kita pakai rumus kombinasi. Kenapa? Karena ini secara acak ya kan, dia nggak beraturan. Jadi kita buat kombinasi 16 dikali dengan kombinasi 14 per kombinasi 210. Nah, kenapa kok bisa gitu sih? Nah, jadi kita anggap 1 ini C1 ini adalah bola yang akan diambil. Nah, di sini kan bola yang akan diambil sekaligus itu 2. Maka kita buat kombinasi 1 dan kombinasi 1. Kenapa kok yang ini 6 dan yang ini 4? Ya kan? Karena ada 6 bola biru dan ada 4 bola putih. Jadi anggaplah ini 6 bola biru dan ini 4 bola putih. Yang akan diambil 1 bola biru, 1 bola biru dan 1 bola putih. 1 bola putih gitu, per dari C yang akan diambilnya 2 dan sampelnya 10 gitu. Jadi kan ini yang akan diambilnya 2 dan sampelnya itu 10 gitu. Jadi akan diambil 1 bola biru dari 6 bola biru, akan diambil 1 bola putih dari 4 bola putih gitu ya. Nah, dan sekarang kita tinggal langsung jabarkan kayak rumus kombinasi biasanya. Jadi 6 faktorial per 1 faktorial dan 5 faktorial dikali dengan 4 faktorial per 1 faktorial dan 3 faktorial per 10 faktorial, 2 faktorial dan 8 faktorial. Nah, ini Daila langsung jabarkan ya. Daila nggak buat lagi R faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Enggak, ini langsung aja. Jadi 6 dikurang 1 itu kan 5, 4 dikurang 1 3. Jadi sesuai rumusnya gitu. Jadi kalau teman-teman udah paham bagaimana rumus dan konsep dari kombinasi pasti udah tahu dong, ya kan? Nah, ini kita tinggal jabarkan seperti biasa aja. Jadi 6 dikali 5 sebenarnya boleh sampai habis ya. Tapi kalau mau segini juga nggak apa-apa, tapi ini Daila jabarkan sampai habis, sampai 1 gitu. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial per 1 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial
per 1 faktorial 3 dikali 2 faktorial. Kenapa nggak ada satunya? Karena satunya udah ada gitu, jadi nggak perlu lagi banyak-banyak ya. Nah ini kita jabarkan juga, 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah gitu, ini bisa langsung kita coret ya. Nah ini bisa langsung kita coret nih kan, ini juga bisa langsung kita coret gitu. Ini juga bisa kita coret nih. Habis kan, tinggal 6 kali 4 per, nah ini juga bisa kita coret. Ini kita coret, ini kita coret kan. Nah 10 dibagi 2 itu 5, jadi tinggal 5 dikali 9 berarti 45. Jadi sama dengan 6 kali 4 24 per 45. Nah ini hasilnya. Tapi kalau misalnya mau dijabarin lagi, boleh sama-sama dibagi 3. Jadi 24 dibagi 3, 45 dibagi 3, hasilnya 8 per 15. Nah jadi gitu. Nah jadi peluang terambilnya satu bola biru dan satu bola putih itu adalah 8 per 15. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 5 ya, tentang fungsi komposisi. Diketahui fx sama dengan 6x dikurang 3, gx sama dengan 5x ditambah 4, dan fok a sama dengan 81. Maka nilai a adalah, nah di sini kita bisa gunakan langsung cara cepat ya, karena yang udah diketahui fok A sama dengan 81. Jadi F G dalam kurung A sama dengan 81 kan, fungsi ke G, jadi F dulu baru G. Nah selanjutnya A ini kita masukin ke dalam G yang akan menggantikan dia sebagai X gitu. Jadi Gx itu kan sama dengan 5x ditambah 4. Nah jadi A ini kita masukkan ke dalam G, jadinya F 5A ditambah 4 sama dengan 81. Nah jadi posisi si A ini menggantikan posisi si E gitu. Ini kan 5x tambah 4 jadinya 5A ditambah 4. Jadi fungsi G ini pun kita masukkan ke dalam sini, lalu X nya kita ganti dengan A. Nah gitu. Selanjutnya yang ini kita gantikan posisi X di F itu. Jadi Fx kan sama dengan 6x dikurang 3. Nah diganti menjadi 6 dalam kurung 5A ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 81. Jadi X nya ini, X yang di sini kita ganti dengan yang ada di sini. Jadi 5A ditambah 4 dikurang 3 gitu. Jadi posisi X di F, posisi X di F ini kita ganti dengan 5A plus 4. Jadi 6 dalam kurung 5A plus 4 dikurang 3 sama dengan 81. Nah ini selanjutnya kita tinggal kali silang seperti biasa. 6 dikali 5A berarti 30A ditambah 6 kali 4 24 dikurang 3 sama dengan 81. 30A ditambah 24 dikurang 3 berarti 21 sama dengan 81. 30A sama dengan 81 dikurang 21 plus 21 dipindahkan ke sebelah kanan, dipindah ruas berubah tandanya, jadi di sini positif berubah menjadi negatif. Jadi 30A sama dengan 60. A sama dengan 60 dibagi 30. Jadi A sama dengan 2. Gitu. Gampang ya? Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ke-6, yaitu mengenai trigonometri. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika cos A sama dengan 10/26, maka
maka nilai sin A-nya adalah, nah, berarti di sini yang ditanya adalah sin A. Yang sudah diketahui di soal yaitu cos A-nya sama dengan 10/26. Nah, rumus cos itu kan sama dengan samping per miring. Kan? Karena sudah diketahui segitiganya itu siku-siku di B, maka kita buat dulu segitiga ABC siku-sikunya, dan dia bersiku-siku di sini di B. Berarti di sini C, di sini A. Nah, di sini sudut A. Karena cos itu adalah samping per miring, jadi sampingnya itu ini dan miringnya itu di sini, depannya di sini. Maka samping per miring yaitu 10 dan 26. Nah, yang ditanya itu sin A, ya kan? Sebelum kita cari sin A, kita harus cari dulu depannya itu berapa. Nah, ini kita bisa gunain teorema Pitagoras sebenarnya. Jadi akar, cari di sini akar 26 kuadrat dikurang dengan 10 kuadrat. Langsung aja ya. 26 kuadrat berarti 676 dikurang dengan 100. 676 dikurang 100 berarti 576. Dan akar dari 576 sama dengan 24. Jadi depannya itu adalah 24. Nah, setelah kita udah dapat nih depannya berapa, baru kita cari sin A-nya. Jadi sin A sama dengan rumus sin A yaitu depan per miring. Oke. Nah, gampang ya. Depannya berapa? 24. Miringnya berapa? 26. Nah, jadi sin A itu adalah 24/26. Gitu. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk soal yang ke-7, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Oke, tentukan penyelesaian dari limit x menuju p, x pangkat 4 dikurang p pangkat 3x per x pangkat 2 dikurang p kuadrat adalah, nah gimana nih, agak rumit gitu ya. Kita buat soalnya dulu. Hasilnya sama seperti yang di atas. Jadi x dikali x pangkat 3 itu kan x pangkat 4. Nah, dikurang x dikali min p pangkat 3 kan jadinya min p pangkat 3x gitu. Jadi tidak, walaupun berubah bentuk tapi tidak merubah nilai dari yang aslinya gitu. Nah, per ini juga kita jabarkan, jadinya x dikurang p dan x ditambah p. Selanjutnya kita menggunakan aljabar ya. Teman-teman nih harus tahu dulu, harus paham benar konsep aljabar, karena aljabar ini dipakai hampir semua materi yang ada di matematika. Nah, ingat ya bentuk aljabar ini, yang a pangkat 3 dikurang b pangkat 3 itu kan berarti a dikurang b dikali a kuadrat ditambah ab ditambah b kuadrat. Nah, kalau misalnya a pangkat 3 ditambah b pangkat 3 berarti a tambah b dikali a kuadrat dikurang ab ditambah b kuadrat kan. Nah, jadi karena ini kita ambil yang ini. Jadi teman-teman harus paham benar tentang konsep aljabar ya teman-teman. Nah, jadi x dikurang p dalam kurung x kuadrat ditambah xp ditambah p kuadrat per x dikurang p dan x ditambah p. Nah, ini kan bisa langsung kita coret ya. Nah, berarti tinggal limit x menuju p, x kali x kuadrat ditambah xp ditambah p kuadrat per
X ditambah P. Nah, setelah ini X yang ada di sini bisa kita langsung substitusikan aja dengan limit P-nya. Ya, jadi P-nya ini kita masukkan ke X, X-nya ini kita ganti dengan P gitu maksudnya. Jadi sama dengan P dalam kurung P kuadrat ditambah P kuadrat, ya, P di sini P kali P itu P kuadrat ditambah P kuadrat per P ditambah P jadinya 2P. Langsung aja ya. Limitnya hilang kalau P-nya itu udah kita substitusikan ke dalam X. Ya teman-teman. Nah, jadi P ini bisa kita coret ya. Berarti yang tinggal adalah 3/2P kuadrat gitu. Kenapa? Karena ini 2, ini P kuadrat ditambah P kuadrat ditambah P kuadrat. Di sini ada 1, 1, 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 3. Jadi 3/2P kuadrat gitu teman-teman. Nah, gampang ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video kali ini. Soal nomor 7 ini adalah soal pembahasan yang terakhir di video kali ini. Jadi semoga bisa mengerti, semoga dapat membantu, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa langsung komen di bawah. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.